Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seorang pria bisa menghilang dari kehidupan seseorang tanpa suara, tanpa drama, tanpa pesan perpisahan yang panjang lebar? Ia hanya pergi, dan kepergiannya terasa begitu sunyi. Bukan karena cintanya telah pudar, bukan pula karena hatinya telah beku. Ia pergi karena lelah menjadi satu-satunya pihak yang terus berjuang mempertahankan hubungan yang mulai terasa timpang. Ia telah mencurahkan perhatian, kesabaran, dan pengertian tanpa batas, namun semua itu seolah menguap begitu saja, diterima sebagai sesuatu yang biasa, yang sudah semestinya ada. Dan ketika langkahnya benar-benar menjauh, barulah terasa bahwa kehilangan sosok seperti dia bukanlah sekadar kehilangan seseorang. Itu adalah kehilangan sebuah pelabuhan yang selalu terbuka, bahkan ketika seluruh dunia terasa sedang berpaling. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyelami secara mendalam apa yang sesungguhnya terjadi di dalam batin seorang wanita ketika ia kehilangan pria baik dalam hidupnya. Bukan sekadar cerita pilu, melainkan perjalanan emosional yang kompleks, penuh dengan lika-liku psikologis yang jarang disadari. Saya mengajak Anda untuk duduk sejenak, menyiapkan secangkir minuman hangat, dan membuka pikiran Anda. Karena pembahasan ini mungkin akan mengubah cara Anda memaknai kehadiran, sekaligus mengingatkan bahwa pria baik tidak selalu pergi karena cintanya habis. Terkadang, mereka pergi karena akhirnya menyadari bahwa cinta yang tidak dihargai adalah cinta yang perlahan-lahan mati. Dan di saat kepergian itu terjadi, seringkali seorang wanita baru menyadari bahwa ketenangan yang selama ini ia anggap hambar ternyata adalah sesuatu yang paling ia butuhkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sejenak kita renungkan bersama. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyaksikan video ini, karena setiap sudut dunia memiliki ceritanya masing-masing tentang cinta dan kehilangan. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, serta membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Semakin banyak yang memahami bahwa kadang seorang wanita baru benar-benar mengenali siapa pria terbaik dalam hidupnya setelah sosok itu tak lagi berada di sisinya. Perhatian, kesabaran, dan ketulusan yang dulu terasa begitu biasa, setelah kepergiannya meninggalkan ruang hampa yang sulit digantikan oleh siapapun. Di sini kita akan merenung bersama bahwa rasa tenang seringkali jauh lebih berharga daripada cinta yang dibumbui drama dan ketidakpastian. Kehilangan pria baik bukan hanya kehilangan seorang pendamping, melainkan kehilangan jiwa yang tulus mencintai tanpa pamrih, yang kehadirannya mungkin baru terasa maknanya ketika ia telah tiada. Mari kita mulai dengan memahami ilusi pertama yang sering muncul, rasa lega yang keliru. Ketika sebuah hubungan berakhir, terutama jika hubungan itu terasa stabil dan tenang, banyak wanita justru merasakan semacam kelegaan. Seolah beban berat yang selama ini menempel di pundak akhirnya terangkat. Tidak ada lagi pesan yang harus dibalas, tidak ada lagi pengingat tentang ini dan itu, dan tidak ada lagi perdebatan kecil yang melelahkan. Semua terasa hening, terasa bebas. Namun, hening ini seringkali adalah ketenangan semu. Ketenangan yang disalahartikan sebagai kebebasan, padahal pada banyak kasus ia hanyalah ilusi sesaat. Dalam psikologi, ini adalah fase di mana seseorang merasa merdeka setelah lepas dari dinamika yang stabil, tanpa menyadari bahwa stabilitas itulah yang sesungguhnya menjadi kebutuhan emosional jangka panjang. Kita hidup di era di mana cinta sering diidentikan dengan ledakan emosi, debar jantung yang berpacu, konflik yang memanas, dan adrenalin yang terpacu. Hubungan yang damai dan tenteram kerap dicap membosankan, hambar, bahkan tidak menggairahkan. Pria baik dengan segala kesabaran dan konsistensinya tidak menghadirkan gelombang besar yang membuat hati bergetar hebat, dan disitulah jebakan pertama menjerat. Seorang wanita bisa saja menganggap sosok seperti itu terlalu datar, terlalu mudah ditebak, terlalu tenang. Ia mungkin berkata dalam hati, "Saya butuh sesuatu yang lebih menantang." Namun, setelah hubungan itu usai dan pria itu pergi, waktu perlahan membuktikan bahwa ketenangan bukanlah kebosanan. Ia adalah bentuk kedewasaan emosional yang paling langka. Fenomena ini bukan sekadar narasi romantis, melainkan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dalam psikologi hubungan, ada istilah emotional dysregulation preference, yaitu kecenderungan seseorang untuk merasa tertarik pada dinamika perasaan yang naik turun karena memberikan sensasi yang intens, meskipun seringkali menyakitkan. Hubungan yang tenang kadang terasa asing, bahkan terasa kurang berarti. Dan ketika seseorang sudah terbiasa dengan ketenangan itu lalu kehilangannya,
Tubuh dan pikirannya mulai menyadari bahwa kesunyian tanpa kehadirannya ternyata lebih menyakitkan daripada keributan yang dulu pernah menyertainya. Lalu, mengapa pria baik seringkali dianggap biasa? Untuk menjawabnya, kita harus menelusuri akar psikologis di balik persepsi bahwa pria baik itu membosankan. Seorang pria baik biasanya memiliki 3 ciri utama: konsisten, sabar, dan stabil secara emosional. Namun, 3 hal ini justru tidak menimbulkan rangsangan emosional yang kuat. Dalam dunia psikologi hubungan, ini dikenal dengan istilah stability paradox atau paradoks kestabilan. Manusia menginginkan ketenangan dalam hidupnya, tetapi seringkali merasa kehilangan gairah ketika ketenangan itu benar-benar ia dapatkan. Sebagian wanita yang tumbuh dalam lingkungan penuh dinamika, seperti menyaksikan hubungan yang syarat konflik dan drama, cenderung menilai bahwa cinta yang damai bukanlah cinta yang nyata. Mereka terbiasa mengaitkan cinta dengan perjuangan dan pengorbanan yang berat. Akibatnya, ketika seorang pria baik hadir dengan kesabaran, empati, dan keterbukaan, muncullah perasaan yang janggal, seolah-olah ia tidak menantang dan tidak menarik. Jika ditinjau dari sisi psikologi perkembangan, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep attachment style atau pola kelekatan. Seseorang dengan anxious attachment atau keterikatan cemas cenderung merasa lebih terstimulasi oleh pasangan yang tidak selalu tersedia, karena rasa tidak pasti itulah yang memunculkan dorongan emosional yang kuat. Sebaliknya, pria baik dengan secure attachment atau keterikatan aman memberikan stabilitas yang tidak menimbulkan kecemasan, dan justru karena itu hubungan terasa kurang intens. Padahal, intensitas bukanlah tolok ukur kualitas cinta. Cinta yang sehat seringkali terasa membosankan justru karena ia tidak memicu drama, tidak membuat kita was-was, dan tidak menuntut kita untuk selalu waspada. Namun di balik kesan hambar itu, ada rasa aman, penghargaan, dan ruang untuk tumbuh bersama secara utuh. Sayangnya, kesadaran semacam ini jarang datang di awal perjalanan. Butuh kehilangan untuk membuka mata, butuh keheningan untuk memahami betapa berharganya sebuah kehadiran. Pria baik tidak selalu pandai merangkai kata-kata manis atau menciptakan kejutan romantis yang spektakuler, tetapi ia selalu ada saat dibutuhkan. Ia mungkin tidak fasih berkata cinta, tetapi ia mahir mendengarkan tanpa menghakimi. Dan ketika kehadiran seperti itu menghilang, dunia terasa kehilangan porosnya. Bukan karena hubungan itu sempurna, tetapi karena perempuan itu akhirnya menyadari bahwa kebaikan adalah fondasi yang tak tergantikan. Ketika seorang wanita kehilangan pria baik, ia memasuki perjalanan emosional yang berlapis-lapis. Biasanya, ia akan melewati beberapa tahapan batin yang masing-masing menyimpan makna dan pelajaran tersendiri. Tahap pertama adalah penyangkalan, di mana ia menolak merasakan sakit. Mekanisme pertahanan diri yang disebut emotional denial pun bekerja. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia sudah move on, bahwa hidupnya lebih baik tanpa dia. Ia terlihat sibuk, aktif di media sosial, dan seolah menikmati kebebasan barunya. Namun, itu bukanlah kebahagiaan sejati. Itu hanyalah bentuk coping, upaya menghindari rasa kehilangan dengan menutupi luka melalui distraksi. Secara psikologis, fase ini penting karena otak sedang melindungi diri dari stres emosional yang akut. Namun, jika dibiarkan terlalu lama, penyangkalan justru dapat menghambat proses pemulihan yang sehat. Tahap kedua adalah kekosongan dan disonansi emosional. Setelah fase aku baik-baik saja perlahan sirna, tibalah masa yang paling hening. Semua hal kecil yang dulu dianggap remeh mulai terasa berbeda. Tidak ada lagi pesan rutin di pagi hari, tidak ada lagi perhatian spontan yang hangat, tidak ada lagi suara yang menenangkan di tengah penat. Ruang batin yang dulu diisi oleh kehadiran seseorang kini menjadi kosong, dan ini disebut emotional dissonance, ketidakselarasan antara apa yang dirasakan dan apa yang diyakini. Hatinya berkata, aku merindukannya. Namun pikirannya bersikukuh, aku harus kuat. Pertarungan batin ini membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia mulai sulit tidur, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu ia sukai, dan perlahan muncul perasaan kehilangan arah. Tahap ketiga adalah nostalgia dan distorsi kenangan. Seiring berjalannya waktu, ingatan mulai bermunculan, tetapi tidak dalam bentuk yang utuh. Otak manusia memiliki cara unik dalam mengingat masa lalu, ia cenderung menyimpan momen-momen positif dan mengaburkan detail-detail negatif. Fenomena ini disebut Rossi retrospection,
yaitu kecenderungan untuk melihat masa lalu lebih indah daripada kenyataannya. Wanita itu mulai mengingat hal-hal kecil, cara pria itu tertawa, kesabarannya menghadapi amarah, caranya diam tetapi tetap hadir ketika dibutuhkan. Semakin lama, kenangan itu berkembang menjadi versi ideal dari hubungan mereka. Dari sinilah penyesalan mulai tumbuh, meskipun pada tahap ini penyesalan itu belum sepenuhnya jernih. Tahap keempat adalah penyesalan dan kesadaran diri. Ketika waktu terus bergulir dan tidak ada lagi yang dapat mengisi ruang kosong itu, muncullah kesadaran baru. Wanita itu mulai memahami bahwa pria baik tidak mudah ditemukan, bahwa perhatian-perhatian kecil yang dulu dianggap sepele adalah bentuk cinta yang paling tulus, dan bahwa tidak semua orang memiliki kesabaran untuk bertahan menghadapi setiap emosi tanpa membalas dengan kemarahan. Di tahap ini, banyak wanita mulai mengevaluasi diri dan bertanya, mengapa dulu saya begitu dingin? Mengapa saya tidak menghargainya ketika ia masih di sini? Proses ini disebut self-confrontation, momen ketika seseorang berani melihat dirinya dengan jujur dan menyadari kontribusinya sendiri terhadap runtuhnya hubungan. Tahap kelima adalah penerimaan dan transformasi. Wanita itu mulai bisa melihat hubungan masa lalunya tanpa penolakan maupun idealisasi berlebihan. Ia mulai memahami bahwa kehilangan itu bukanlah hukuman, melainkan pelajaran, bahwa pria baik datang bukan untuk dimiliki selamanya, tetapi untuk mengajarkan bagaimana seharusnya seseorang diperlakukan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai post-traumatic growth, pertumbuhan setelah luka emosional. Seseorang yang melewati kehilangan dengan refleksi mendalam akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih matang, dan lebih siap mencintai dengan cara yang sehat. Di titik ini, wanita itu tidak lagi menangisi kepergian pria baik, ia justru bersyukur karena pernah dicintai dengan cara yang begitu tulus. Ketika penyesalan muncul setelah kehilangan, ia tidak datang secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari rangkaian proses emosional yang kompleks. Untuk memahami mengapa hal ini sering terjadi, kita perlu melihat 3 aspek utama: pola pikir relasional, kebutuhan emosional, dan persepsi terhadap kebaikan. Dalam pola pikir relasional, banyak wanita tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta harus terasa seperti perjuangan, bahwa cinta sejati berarti mengejar seseorang yang sulit didapat. Ketika mereka bertemu pria baik yang selalu hadir dan tidak menimbulkan kecemasan, sistem kepercayaan itu terguncang. Fenomena ini dijelaskan oleh psikolog John Bowlby dan Mary Ainsworth dalam teori attachment. Seseorang yang terbiasa dengan pola keterikatan yang tidak stabil di masa kecil cenderung mencari dinamika serupa dalam hubungan dewasa. Dengan kata lain, mereka merasa aman dalam ketidakpastian dan merasa asing dalam stabilitas. Karena itu, ketika pria baik datang dengan ketenangan dan perhatian konstan, reaksi bawah sadarnya justru menolak. Ia tidak tahu bagaimana menerima kasih sayang tanpa drama, tanpa ujian, tanpa rasa takut kehilangan. Dan ketika pria itu pergi, ia baru sadar bahwa yang dulu dianggap terlalu tenang adalah bentuk cinta paling aman yang pernah ia dapatkan. Dari sisi kebutuhan emosional, cinta sering disalahartikan sebagai sensasi degup jantung, rasa cemburu, atau rindu yang menyakitkan. Padahal cinta yang dewasa lebih mirip dengan perasaan tenang, nyaman, dan aman. Namun sistem saraf manusia, khususnya sistem dopamin, lebih mudah terpicu oleh hal-hal baru dan tidak pasti. Itulah sebabnya hubungan penuh drama terasa lebih hidup. Pria baik tidak memainkan emosi, ia tidak menimbulkan rasa takut kehilangan, ia tidak membuat kita bertanya-tanya apakah ia masih peduli. Ia konstan. Tapi justru karena terlalu konstan, otak menganggapnya tidak menarik. Ketika pria baik itu pergi, barulah sistem emosional kita kehilangan pusat kestabilannya. Wanita itu mulai sadar bahwa hubungan yang penuh sensasi tidak selalu membawa kebahagiaan jangka panjang, dan bahwa cinta yang sehat memang tidak membuat jantung berdebar setiap hari, tetapi membuat hati tenang setiap waktu. Faktor sosial juga turut berperan dalam persepsi terhadap kebaikan. Banyak wanita dibesarkan dalam budaya yang menilai bahwa pria dominan lebih menarik, sementara pria baik dengan sikap lembut dan sabar sering dianggap kurang tegas atau kurang berani. Padahal kebaikan bukanlah kelemahan, ia justru bukti kendali diri yang kuat. Pria baik memilih bersabar bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tahu bahwa amarah tidak menyelesaikan apapun. Ia memilih tenang bukan karena tidak punya emosi, tetapi karena ia menghargai kedamaian lebih daripada egonya sendiri.
Salah satu hal paling menarik dari kehilangan pria baik adalah bagaimana rasa aman yang dulu terasa biasa berubah menjadi kekosongan yang sulit dijelaskan. Di masa hubungan, rasa aman itu sering tidak disadari. Ketika pria itu selalu ada, selalu mengerti, dan selalu memberi ruang, wanita itu menganggap hal tersebut adalah normal. Tapi setelah perpisahan, barulah terasa bahwa kehadiran itu bukanlah hal kecil, ia adalah pondasi emosi. Dalam psikologi, konsep ini dikenal sebagai emotional base, yaitu seseorang yang menjadi sumber kestabilan psikologis kita. Ketika emotional base itu hilang, tubuh dan pikiran kehilangan titik keseimbangan. Kekosongan ini bisa memicu dua reaksi ekstrim. Pertama, overcompensation, yaitu mencoba mengisi kekosongan dengan kesibukan berlebihan, hiburan, atau hubungan baru. Kedua, withdrawal, yaitu menutup diri sepenuhnya dan menghindari keterikatan baru karena takut mengulang luka. Keduanya adalah bentuk pelarian dari rasa kehilangan yang belum disembuhkan. Padahal yang diperlukan bukanlah mengganti, melainkan memahami makna kehilangan itu sendiri. Namun, tidak semua kehilangan berakhir dengan luka permanen. Bagi sebagian wanita, kehilangan pria baik justru menjadi momen introspeksi terdalam. Rasa bersalah berubah menjadi refleksi, refleksi berubah menjadi kesadaran, dan kesadaran akhirnya melahirkan pertumbuhan. Ada 3 tahap penting dalam proses ini. Pertama, mengakui pola. Wanita yang berani melihat ke dalam dirinya dan berkata, "Saya kehilangan karena saya tidak menghargai," sedang melangkah ke tahap kesadaran sejati. Kedua, memaafkan diri sendiri. Menyalahkan diri terus-menerus hanya memperpanjang luka. Memaafkan diri bukan berarti melupakan, tetapi memahami bahwa setiap orang hanya bisa bertindak berdasarkan tingkat kesadarannya saat itu. Ketiga, menumbuhkan versi diri yang baru. Wanita itu mulai belajar menerima cinta dengan cara yang lebih dewasa, tidak lagi menuntut drama untuk merasa dicintai, tidak lagi menguji kesabaran seseorang untuk membuktikan ketulusan, dan tidak lagi menolak kehadiran hanya karena takut kehilangan. Ia mulai menghargai kebaikan tanpa perlu kehilangan terlebih dahulu. Di titik ini, kehilangan pria baik berubah menjadi investasi emosional terbesar dalam hidupnya, sebuah pelajaran mahal yang mengajarkannya arti cinta sejati. Setelah seseorang belajar dari kehilangan, tantangan berikutnya adalah tidak mengulang pola yang sama. Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan. Pertama, meningkatkan kesadaran emosional, yaitu belajar mengenali perasaan yang muncul ketika berada di dekat orang yang baik. Terkadang rasa tidak nyaman dengan kestabilan bukanlah karena bosan, tetapi karena tubuh belum terbiasa dengan cinta yang tenang. Kedua, membangun rasa aman dari dalam, yaitu tidak berharap pasangan menjadi satu-satunya sumber kestabilan emosional. Ketiga, menghargai konsistensi lebih dari intensitas. Hubungan yang intens sering memabukkan, tetapi hubungan yang konsistenlah yang menumbuhkan rasa percaya. Keempat, mengkomunikasikan kebutuhan dengan jujur. Seringkali hubungan dengan pria baik berakhir karena miskomunikasi. Belajar berbicara tanpa menyalahkan dan mendengarkan tanpa menghakimi adalah 2 hal yang bisa mencegah kehilangan terulang di masa depan. Ketika seorang wanita kehilangan pria baik, ia tidak hanya kehilangan seseorang, ia kehilangan versi dirinya yang pernah dicintai tanpa syarat. Namun kehilangan seperti itu tidak selalu berakhir dengan kesedihan. Ia bisa menjadi titik balik, sebuah momentum untuk bertumbuh. Kehilangan pria baik mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah yang membuat kita berdebar, melainkan yang membuat kita tenang. Bukan yang penuh dengan janji-janji besar, tetapi yang diam-diam menepati setiap ucapan. Dan ketika akhirnya wanita itu benar-benar tumbuh, ia tidak lagi mencari pria baik hanya untuk dimiliki, tetapi agar ia bisa menjadi seseorang yang layak bagi kebaikan itu. Cinta yang matang tidak berpusat pada siapa memiliki siapa, melainkan pada siapa yang mampu tumbuh bersama, saling mendukung, dan saling menghargai. Pria baik mungkin telah pergi, tetapi nilai-nilai yang ia tinggalkan tertanam di dalam hati sebagai pengingat abadi bahwa kebaikan bukanlah untuk dimanfaatkan, melainkan untuk dihargai dengan sepenuh hati. Jadi, jangan pernah meremehkan seseorang yang selalu sabar, setia, dan berusaha memahami Anda tanpa banyak bicara. Kebaikan sejati tidak datang setiap hari, dan tidak semua orang diberi anugerah hati sebesar itu. Kadang pria baik pergi bukan karena ia berhenti mencintai, tetapi karena ia sadar bahwa cintanya tidak lagi dihargai. Dan ketika ia benar-benar pergi,
Penyesalan datang bukan semata karena kehilangan orangnya, melainkan karena kehilangan rasa tenang yang dulu dianggap biasa, yang kini terasa begitu mahal. Maka, sebelum semuanya terlambat, belajarlah menghargai kehadiran seseorang selagi ia masih ada di sisi Anda. Karena ketulusan sejati tidak akan datang dua kali dengan cara yang sama, dan kepergiannya akan meninggalkan jejak yang tak tergantikan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyimak pembahasan ini hingga akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama, dan semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menyikapi cinta dan kehadiran orang-orang baik di hidup kita. Jika video ini memberimu manfaat, jangan ragu untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga hati serta pikiranmu. Salam hangat dari kami, dan sampai bertemu lagi.